Kenapa mereka sampai terguncang, ada rasa takut, sampai menangisnya itu mengalahkan baca Al-Qur'annya? Dinyatakan semua itu terjadi min siddati ma'rifatihim billahi wa fahmihim fi kitabihi. Kenapa mereka itu? Dikarenakan sangat ma'rifatnya kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah. Kenal dia itu sama Allah. Kenal kepada Allah. Dan orang-orang itulah yang disebut orang-orang ulul albab, orang yang diberikan lub. Ulul albab itu orang yang diberikan lub. Lub itu ada di kedalaman kolbu yang paling dalam. Albab itu mufradnya lub, jamaknya albab. Jadi orang yang diberikan oleh Allah ya kesempatan untuk bisa masuk ke relung hati yang paling dalam, namanya lub. Orang kita bilang lubuk hati yang paling dalam. Itulah ulul albab. Kalau harus serius ya Pak, bete enggak? Bete enggak? Kalau bete tak ada guyon menel. Udah sambil rokokan biar nggak tegang. Paham ya? Pelan-pelan aja, yang penting. Makanya zaman nggak pintar nggak apa-apa habis ngaji. Yang penting selesai ngaji sadar, udah itu aja. Nah, ulul albab. Dan beliau adalah orang-orang yang sudah tahu tujuan hidup. Artinya beliau orang yang sudah tahu tujuannya untuk apa dia dihidupkan oleh Allah di alam dunia. Milik sama kita ya. Punya tujuan? Loh, pikir dong. Bu, apa tujuannya kita dihidupkan di dunia? Mantuk. Lalu? Ayo Pak. Mumet kan? Loh, bagaimana mungkin hidup kita, jalan hidup kita bisa terukur kalau kita hidupnya tidak punya tujuan? Dengan tahu tujuan itu sehingga perjalanan hidup kita bisa terukur. Satu tujuannya mau ke Majalengka, bisa terukur nggak? Berapa jam perjalanan? Berapa? 3. Berapa kilometer? 160. Tuh, terukur. Kenapa? Tujuannya jelas. Loh, kalau kita itu nggak tahu tujuan, terus bagaimana untuk mengukur? Nggak jelas kita juga. Akhirnya menjadi orang-orang yang tidak jelas. Apa tujuannya? Loh, saya tanya sekarang. Allah menciptakan kita manusia punya tujuan apa tidak? Ya. Apa tujuan? Ngabdi. Hah? Ngabdi. Oh, yang pernah aneh. Berarti kita kudu mengabdi dong. Apa benar kita sudah mengabdi? Udah benar kita mengabdi kepada Allah, apa mengabdi kepada keinginan kita, apa mengabdi kepada hawa nafsu kita? Karena di Quran terangkan. Ada banyak orang-orang yang hanya berilah kepada hawa nafsu, sehingga melakukan sesuatu pakai tendensi, bukan semata-mata untuk Allah. Ketika orang melakukan amal dengan tendensi selain Allah, siap-siap dia ngelukro dalam hidupnya ketika. Betul apa tidak? Halo, sampai beramal, berharap supaya saya berterima kasih, menyanjung-nyanjung jenengan. Tiba-tiba saya terima kasih pun tidak, ngumumin tidak, kira-kira gimana? Kecewa apa bahagia?
kecewa. Itulah awal dari penderitaan. Kenapa? Kita nggak kenal. Jadi mengabdi kalau Gusti Allah. Terus bagaimana mengabdi menyembah Allah itu? Loh, nyembah aku kudu ngadep. Nyembah harus nyembah itu, menyembah itu kan ada yang menyembah, ada yang disembah. Mengabdi sebagai kawula kan kudune ana juragan. Bagaimana kita mengabdi sendiri-sendiri? Terus ngaku-ngaku mengabdi kepada Allah. Mungkin nggak sampai bisa mengabdi kepada seseorang yang sampai tidak kenal? Iya, mungkin. Terus kalau kita mau menyembah, mau mengabdi kan harus tahu alamatnya. Saya mau menyembah Raja Mataram, kan saya harus tahu bahwa dia alamatnya ada di Mataram dan saya tahu tempatnya, sehingga saya harus datang sowan untuk mengabdi. Makanya di sini kita punya fungsi. Ketika kita membuat pernyataan itu berdasarkan pengetahuan apa pengalaman. Kalau pengetahuan pasti dusta, karena dia nggak ngalami. Halo, ayo kita diskusi. Kita bukan ingin membandingkan, tetapi setidaknya kita ini dapat input. Kita belajar membaca. Jangan cuma lining to know, tapi juga lining to do supaya bisa lining to be. Bengong enggak kalau saya ngomong. Aku sih kira itu kudu desa terus oke. Kalau nginplek-nginplek dikit gitu. Membaca, belajar itu bukan sekedar kita belajar untuk tahu, tapi coba belajar untuk melakukan supaya kita bisa belajar menjadi seperti dia. Kayak kita belajar, coba kita melakukan supaya kita belajar bisa menjadi seperti yang dijelaskan di dalam kitab ini. Baca Quran timbul rasa getaran, menangis. Ya kan? Kenapa? Min siddati ma'rifatihim, bila disebabkan sangat mengenalnya beliau-beliau kepada Allah. Ya ma'rifat ini untuk tahu tujuan apa tidak? Lalu untuk apa Allah menciptakan kita di muka bumi ini tujuannya? Jawabannya mungkin macam-macam. Tujuannya cuma satu, tidak banyak. Mangawulo itu ngepek namanya kalau orang sekarang. Mangawulo itu ngepek. Aku mengabdi aja, ngaku ibadahnya nggak ngepek belasan. Mati dari mana? Paham nggih? Kudu ngene saiki ben sadar. Jangan sampai jadi manusia-manusia yang malayadri walayadri anahu layadri. Jangan menjadi orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ngotot ngono kae padahal dia enggak sadar. Orang begitu itu enggak sadar kalau dirinya enggak tahu. Betul enggak? Mencari yang tahu. Dan dia tahu kalau dirinya tahu. Jadi kebalikannya. Sedikit saya bacakan Arabnya ya. Kalau nggak bacakan Arabnya orang nggak percaya sampai. Ngomongnya apa-apa bacain Arabnya kan gitu. Kalau nggak dibacain Arabnya nggak percaya. Di dalam hadis qudsi, kalau hadis qudsi itu isinya mesti firman Tuhan, firman Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi itu,
kuntu kanzan makhfiyan. Ya, kuntu kanzan makhfiyan. Wa akhbabtu an urifa. Fa khalaqtul khalqa liya rifuni. Kok hening banget? Ada apa? Kok hening banget?